warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Tela Mayanti akan menjelaskan tentang tugas sebesar struktur data di TIF 3I. Yang pertama yaitu membahas tentang struktur dan fungsi CPU. Organisasi prosesor. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolahan data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. CPU terdiri dari dua bagian utama, yaitu unit kendali kontrol atau kontrol unit dan unit aritmatika dan logika, yaitu ALU. Aktivitas CPU. Fetch instruction atau mengambil instruksi. CPU harus membaca instruksi dari memori. Interpret data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mengambil memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Fetch data atau mengambil data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan pembacaan data dari memori atau modul I/O. Merupakan proses data atau mengolah data. Eksekusi suatu instruksi mungkin memerlukan operasi aritmatika atau logika terhadap data. Write data, menulis data. Hasil eksekusi mungkin memerlukan penulisan data yang ke memori. Tugas dari CPU yang pertama, agar dapat memerlukan tugas, CPU CPU yang pertama menyimpan data untuk sementara waktu, mengingat lokasi instruksi terakhir sehingga CPU akan dapat mengambil instruksi berikutnya. CPU perlu menyimpan instruksi dan data untuk sementara waktu pada saat instruksi sedang dieksekusi. CPU memerlukan memori internal berukuran kecil yang dikenal dengan register. Yang ini merupakan blok diagram CPU. Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Bagian ini mempunyai tugas utama untuk membentuk berbagai fungsi pengolahan data komputer, sering juga disebut sebagai bahasa mesin karena terdiri dari berbagai instruksi yang menggunakan bahasa mesin. CPU, ALU melakukan komputasi atau pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan kepadanya. Komponen utama CPU yaitu Arithmetic and Logic Unit atau ALU, Register, Control Unit atau CU. Control Unit yaitu merupakan mengontrol perpindahan data dan instruksi ke CPU atau dari CPU dan mengontrol operasi ALU. Selain itu menunjukkan memori internal minimum yang terdiri dari beberapa lokasi penyimpanan yang disebut register. Organisasi register. Sistem komputer menggunakan hierarki memori. Pada tingkatnya di atas, memori lebih cepat, lebih kecil, dan lebih mahal per bit. Dalam CPU terdapat sekumpulan register yang tingkatan memorinya berada di atas hierarki memori utama dan chain sampahnya. Fungsi register CPU. Yang pertama yaitu User Visible Register. Register ini memungkinkan pemrograman bahasa mesin dan bahasa assembler memindahkan referensi main memori dengan cara mengoptimasi penggunaan register. Yang kedua yaitu Control and Status Register. Digunakan oleh unit kontrol untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengontrol eksekusi program. Tidak terdapat pemisahan yang jelas antara kedua jenis register di atas. User Visible Register adalah yang dapat direferensikan dengan menggunakan bahasa mesin yang dieksekusi CPU. Kategorinya yaitu general purpose, data, alamat, kode-kode kondisi. Yang ini yaitu register alamat, yaitu terdapat segmen pointer. Register segmen menyimpan alamat berbasis segmen. Mungkin terdapat beberapa register, misalnya satu register untuk sistem informasi dan operasi dan satu register untuk operasi saat itu. Register index yaitu untuk alamat-alamat yang terindeks dan mungkin auto-indexed. Stack pointer apabila terdapat pengalaman stack yang user visible, maka biasanya stack berada dalam memori dan terdapat register dedicated yang menunjukkan ke bagian atas stack. Memungkinkan pengalaman implisit yaitu push, pop, dan instruksi stack lainnya tidak perlu operasi stack explicit. Register yang penting bagi eksekusi instruksi yaitu PC atau program pointer, pencapta program berisi alamat instruksi yang diambil. Instruction register atau IR berisi instruksi yang terakhir diambil. Memory address register atau MER berisi alamat sebuah lokasi di dalam memori. Memory buffer register atau MBR berisi sebuah word data yang akan dituliskan ke dalam memori atau word yang terakhir dibaca. Lalu program status word atau PSW adalah sebuah perancangan CPU mencangkup sebuah register atau sekumpulan register berisi informasi status, berisi kode kondisi dan informasi status lainnya. COM file atau flag yaitu terdapat ada sign in
berisi bit tanda hasil positif operasi, tanda hasil operasi aritmatika terakhir negatif atau positif. 0 diset bila hasil sama dengan 0. Carry disebut apabila operasi yang dihasilkan dalam carry penambahan ke dalam bit yang lebih tinggi atau draw pengurangan dari bit yang lebih tinggi digunakan untuk operasi aritmatika multi-word. Perancangan harus menunjukkan jumlah informasi kontrol yang harus berada di dalam register dan jumlah yang berada di dalam memori. Keuntungan atau kerugian didasari pada ketimbangan biaya dengan kecepatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur dan fungsi CPU. Yang lanjutan, siklus instruksi, yaitu adalah FET, adalah siklus pengambilan data ke memori atau register. Execute menginterpretasikan opkode dan melakukan operasi yang diidentifikasikan. Interrupt apabila interrupt diaktifkan dan interrupt telah terjadi, simpan status proses saat itu dan layanan interupsi. Ini merupakan diagram status siklus interupsi. Ini ambil instruksi, lalu nanti akan coding manipulasi, hitung alamat, dan ini diagram status siklus instruksi. Sifat siklus instruksi. Yang pertama yaitu sekali instruksi telah diambil, maka operan specifiernya harus diidentifikasikan. Kemudian seluruh operan input yang berada di dalam memori akan diambil, dan proses ini mungkin memerlukan pengalaman tak langsung. Operan berbasis register tidak perlu diambil. Apabila opkode telah dieksekusi, proses yang sama akan diperlukan untuk menyimpan hasil dalam memori. Siklus tidak langsung. Eksekusi sebuah instruksi melibatkan sebuah operan atau lebih di dalam memori yang masing-masing operan memerlukan akses memori. Yang kedua, mengambil alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah psikolis instruksi yang akan lebih. Aliran data siklus tak langsung. Ini merupakan aliran datanya. MB paling kanan pada BMR yang berisi referensi alamat dipindahkan ke MIR. Ini MIR yang dipindahkan ke MIR. Unit counter meminta pembacaan memori akan mendapatkan alamat operan yang diinginkan ke dalam BMR. Ini kan address busnya kan BMR. Oke. People link. Apa itu people link? Input baru akan diterima pada sebuah sisi sebelum input yang diterima sebelumnya keluar sebagai output di sisi lainnya. Sebuah teknik instruksi yang digunakan dalam desain komputer untuk meningkatkan instruksi top atau jumlah instruksi yang dapat dijalankan pada waktu yang sama. Ini merupakan diagramnya. Lalu tahapan people-nya ada dua, yaitu tahapan independen. Yang kedua yaitu bekerja dalam waktu yang bersamaan. People instruksi ada dua tahap, ini dia. Tahap sederhana dan pandangan rincinya. Oke. People atau pengolahan instruksi. Yang pertama pengambilan instruksi, yang kedua pengeksekusian instruksi. Ada dua tahap. Tahap pertama mengambil instruksi dan membufferkannya. Ketika tahap kedua bebas, tahap pertama mengirimkan instruksi ke yang dibufferkan tersebut. Pada saat tahap kedua sedang mengeksekusi instruksi, tahapan pertama memanfaatkan siklus memori yang tidak dipakai untuk mengambil dan membufferkan instruksi berikutnya. Proses ini disebut instruction fetch atau fetch overload. Efek pipeline mempercepat eksekusi instruksi. Apabila tahap pengambilan dan eksekusi instruksi memerlukan waktu yang sama, maka siklus instruksi akan berkurang menjadi separuhnya. Yang pertama yaitu pengandaan kecepatan eksekusi tidak akan terjadi apabila beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, umumnya waktu eksekusi akan lebih lama dibandingkan dengan pengembalian instruksi. Instruksi pencabangan bersyarat akan membuat alamat instruksi berikutnya yang akan diambil tidak diketahui. Kerugian waktu yang diakibatkan tahap kedua yaitu dapat dilakukan dengan cara menebak atau sama dengan prediksi. Kita masuk aturan prediksi. Itu adalah instruksi pencabangan bersyarat dikirimkan dan dari tahapan pengembalian ke tahap eksekusi. Tahapan pengembalian mengambil instruksi berikutnya di dalam memori setelah terjadinya instruksi pencabangan itu. Apabila pencabangan tidak dilakukan, maka tidak akan terdapat waktu yang hilang. Apabila pencabangan dilakukan, instruksi yang diambil harus dibuang dan instruksi yang baru harus diambil. Faktor-faktor yang di atas mengurangi efektivitas pipeline dua tahap, namun terjadi juga beberapa percepatan. Untuk mengurangi percepatan lebih lanjut, pipeline harus memiliki lebih banyak tahapan.
Ada dua faktor hambatan. Yang pertama, setiap tahapan pipeline terdapat sejumlah override yang terjadi pada pemindahan data dari buffer dan saat melakukan persiapan ke pengisian fungsi-fungsi. Yang kedua, jumlah faktor logika yang diperlukan untuk menangani ketergantungan memori dan register akan meningkatkan seiring banyaknya tahapan. Hal ini menyebabkan kerumitan waktu dan pengontrolannya. Teknik pendekatan atau yang pertama yaitu ada multi-pane streamers, yaitu kedua instruksi percabangan diambil dengan dua buah stream. Kelemahannya, adanya persaingan dalam mengakses register dan memori untuk dimasukkan dalam pipeline. Bila dalam percabangan terdapat percabangan lagi tidak mampu ditangani oleh dua stream. Walaupun terdapat kelemahan, tapi terbukti meningkatkan kinerja pipelining. Yang kedua, tahap pendekatannya yaitu Pre-branch target. Apabila percabangan bersyarat telah diketahui, prosesnya dilakukan pengembalian awal branch terhadap instruksi setelah percabangan dan target percabangan. Masalahnya, dapat diperlukan buffer dan register untuk patch. Yang ketiga, kita masuk loop buffer. Apabila terdapat percabangan, maka perangkat keras memeriksa apakah target percabangan telah ada dalam buffer. Bila telah ada, maka instruksi berikutnya diambil dari buffer. Perbedaan dengan patch adalah pada loop buffer akan membufferkan instruksi ke dalam jumlah yang banyak, sehingga bila target tidak berjauhan lokasinya, maka secara otomatis telah terbuffer. Terkesan teknik ini seperti change memory, namun terdapat perbedaan karena loop buffer masih memerintahkan urutan instruksi yang diambilnya. Yang keempat, kita masuk branch prediction, menganalisa sejarah instruksi. Instruksi komputer seringkali terjadi berulang. Yang pertama, sehingga teknik prediksi ini juga diterapkan dalam pengembalian instruksi pada change memory. Diperlukan algoritma khusus untuk melakukan prediksi tersebut. Patokan memprediksi target percabangan yang pertama yaitu menganalisa eksekusi yang telah terjadi dan aspek lokalitas. Aspek lokalitas adalah kecenderungan penyimpanan instruksi yang berhubungan dalam tempat yang berdekatan. Yang kelima, kita masuk Dice branch. Eksekusi pada tahap pipeline yang melibatkan percabangan akan dilakukan penundaan proses beberapa saat sampai dapatkan hasil percabangan. Namun tahapan pipelining lainnya dapat berjalan seiring penundaan tersebut. Teknik penundaan ini menggunakan instruksi loop. Kita masuk instruksi. Instruksi ada dua macam. Yang pertama yaitu instruksi yang dilakukan oleh perangkat keras. Instruksi dalam teknologi informasi berunjuk kepada sebuah permintaan terhadap layanan dari CPU yang dibuat baik secara eksternal oleh sebuah perangkat keras. Sebagai contohnya yaitu oleh disk drive atau part IO atau secara internal oleh CPU itu sendiri. Instruksi perangkat keras eksternal digunakan untuk beberapa situasi seperti halnya ketika sebuah karakter telah diterima oleh sebuah port tertentu dan harus diproses oleh CPU. Disk drive yang telah siap untuk mentransfer sekumpulan data atau sistem timer yang berdetak. Sementara itu, instruksi ke perangkat keras internal telah terjadi ketika sebuah program mencoba sesuatu yang tidak mungkin. Termasuk instruksi yang kedua yaitu instruksi dari pemrograman. Suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Jika terjadinya instruksi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakan dan melakukan apa yang diminta oleh yang menginstruksi. Setelah selesai, maka aliran program akan kembali ke pernyataan program sebelum terjadinya instruksi. Dukungan sistem informasi. Kita masuk pada materi dukungan sistem informasi. Program yang mengatur sumber daya komputer menyediakan layanan bagi pemogram dan menjadwal eksekusi program lainnya. Program yang mengontrol eksekusi program-program aplikasi dan berfungsi sebagai antarmuka antara pengguna komputer dan perangkat keras komputer. Ini merupakan pengertian dari sistem informasi. Fungsi sistem informasi yaitu fungsi yang pertama yaitu kenyamanan. Suatu sistem informasi akan membuat sistem komputer lebih mudah digunakan. Yang kedua, fungsi efisiensi. Sistem operasi memungkinkan sumber daya sistem komputer dapat digunakan dengan cara efisien. Layanan sistem informasi yang pertama yaitu pembuatan program. Sistem informasi menyediakan fasilitas dan layanan untuk membantu pemrograman dalam pembuatan program. Layanan ini dikenal dengan istilah utilitas atau utility.
eksekusi program sistem operasi menangani instruksi-instruksi seperti penyimpanan ke memori utama, akses modul, I/O atau IRO, inisialisasi hardware, intinya menginterpretasikan instruksi program untuk dapat dimengerti oleh mesin. Oke, layanan sistem informasi yang kedua yaitu akses terkontrol ke file. Dalam hal ini, sistem informasi menyediakan mekanisme pelindungan dan mengontrol pada pengaksesan sumber daya yang digunakan bersama seperti file-file. Akses sistemnya, sistem operasi mengkontrol akses sistem secara keseluruhan ke sumber daya sistem. Ini merupakan sistem operasi sebagai manajer sumber dayanya. Ini ada aplikasi dan program, ada utilities, operating system, komputer hardware. Oke, kita masuk ke jenis CO, sistem operasi berdasarkan sifat karakteristik yang pertama. Sistem interaktif, yaitu pengguna atau pemrogram berinteraksi secara langsung dengan komputer melalui keyboard atau monitor untuk meminta eksekusi tugas untuk membentuk transaksi. Mesin ini biasanya beroperasi dari sebuah konsol yang terdiri dari tampilan, switch, beberapa bentuk input dan dari printer. Program-program yang berbentuk kode mesin dimuatkan melalui perangkat input, misalnya pembaca kartu. Bila sebuah error menghentikan program, maka kondisi error ditandai dengannya nyala lampu. Sistem ini memiliki dua kelemahan utama, yaitu masalah penjadwalan operasi dan waktu yang stop yang lama. Kita masuk jenis SO berdasarkan sifat karakteristik yang kedua, sistem batch. Sistem ini kebalikan dari sistem interaktif. Program penggunanya ditampung bersama-sama dengan program lainnya, kemudian diserahkan kepada operator komputer. Setelah program diselesaikan, hasil dicetak. Sistem ini sudah jarang digunakan terutama untuk batch murni. Untuk sistem batch yang sederhana biasanya tidak efisien pada penggunaan prosesor karena terdapat banyak waktu tunggu bagi prosesor. Hal ini terjadi karena perangkat yang lambat untuk sistem batch-nya. Jenis sistem batch berdasarkan jumlah eksekusi program. Yang pertama yaitu single programming. Mesin batch hanya menjalankan satu program saja. Hal ini sangat tidak efisien karena prosesor banyak menunggu idle. Multi-programming dimaksudkan untuk menjaga prosesor selalu berada dalam keadaan sibuk dengan mengharuskan prosesor menjalankan lebih dari satu program pada satu saat. Paradigma sistem operasi modern, multi-programming, sejumlah job atau programming diperintahkan berada di memori. Setiap job atau programming saling bergantian dieksekusi prosesor. Prosesor dalam keadaan selalu sibuk. Hal yang paling penting yaitu penjadwalan. Level penjadwalan yang pertama yaitu penjadwal jangka panjang dan yang kedua yaitu menentukan program yang dioleskan pada sistem untuk diproses, mengontrol derajat multiprogramming, mampu membatasi derajat multiprogramming untuk memberikan layanan maksimal bagi sekumpulan proses saat ini. Oke, ini merupakan penjadwalan jangka pendek. Sering disebut dispatcher, sering sekali mengeksekusi dan membuat keputusan yang lebih detail tentang job yang akan dieksekusi untuk kesempatan selanjutnya. Yang ini merupakan kita masuk dukungan sistem operasi lanjutannya, yaitu elemen-elemen sistem operasinya. Ini elemen dan penjadwalan proses. Sistem operasi menerima kontrol prosesor pada input header. Hal ini bila terjadi intrusi dan pada service call header bila terjadi panggilan layanan. Ini merupakan presentasi diagram antrian penjadwalan manajemen memori. Melakukan pengaturan prosesor sehingga hubungan penjadwalan prosesor yang hanya dilakukannya. Untuk persiapan prosesor multiprogramming dilakukan pengaturan memori. Dalam sistem single programming, memori utama dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian untuk sistem operasi dan yang bagian kedua yaitu untuk operasi yang sedang berjalan. Sweeping, kalau kita memperhatikan proses pada gambar, yaitu kerja prosesor lebih cepat daripada perangkatnya. Pendekatan untuk masalah di atas adalah sweeping. Ketika memiliki antrian panjang, permintaan proses yang umumnya tersimpan dalam memori utama. Apabila proses telah selesai, maka proses tersebut akan dikeluarkan dari memori utama. Partitoning. Sistem informasi akan menepati bagian memori yang tetap.
Sisa memori dibagi-bagi untuk keperluan sejumlah proses. Adalah teknik membagi memori menjadi beberapa bagian sesuai kebutuhan. Terdapat dua macam partisi, yaitu partisi tetap dan partisi variabel. Yaitu partisi tetap, proses akan disimpan dalam partisi memori yang dapat menampungnya, sedangkan yang kurang efisien tidak bisa diubah ukuran partisinya dan biasanya sisa memori dari alokasi partisinya. Pegging, yaitu pengguna partisi tidak cukup efisien dalam penggunaan memori. Terdapat metode lain yang disebut pegging. Pegging adalah beberapa memori utama menjadi frame-frame kecil berukuran sama. Setiap proses dibagi menjadi pack-pack berukuran sama dengan frame. Proses yang lebih kecil membutuhkan pack yang lebih sedikit, sedangkan proses besar membutuhkan pack yang lebih banyak. Ketika sebuah proses dibawa ke dalam memori, pack-packnya dimuatkan dalam frame yang tersedia. Kemudian pack table dibentuk. Pack table digunakan untuk mengubah alamat logik menjadi alamat fisik dan juga sebaliknya. Ini merupakan proses transformasi alamat pada pegging table. Ini virtual. Virtual ini yaitu untuk memahami virtual memory perlu tentang pegging. Domain pegging yaitu hanya pack-pack dari proses yang dibutuhkan saat itu saja yang dimuatkan ke memori utama. Hal ini merupakan solusi bahwa memori utama biasanya berukuran kecil dan mahal. Apabila ada sebuah proses besar, maka akan tidak efisien apabila semua pack dalam program tersebut diletakkan dalam memori utama. Hanya pack yang akan digunakan saja yang dimuatkan dalam memori utama untuk membuat kinerja memori lebih baik. PowerPC. PowerPC merupakan kelompok komputer yang menerapkan teknologi RISC, yaitu Reduced Instruction Set Computers. Proyek sistem RISC diawali tahun 1975 oleh IBM pada komputer mini seri. Pertama hanyalah prototype. Lalu IBM RISC sistem atau 6000 yang merupakan mesin RISC Sport Scale Workstation. Setelah ini arsitektur IBM lebih dikenal sebagai arsitektur Power. Ini merupakan mekanisme pengalaman PowerPC 32 bit. Ini mekanismenya. Kita masuk kepada operasi unit control, pembahasan operasi unit control. Control unit. Cara kerja control unit adalah ketika sebuah komputer pertama kali diaktifkan powernya, maka komputer tersebut menjalankan operasi bootstrap. Operasi ini akan membaca sebuah instruksi dari suatu lokasi memori yang telah diketahui sebelumnya dan mentransfer instruksi tersebut ke control unit yang dieksekusi. Kontrol prosesor. Terdapat persyaratan fungsional bagi unit kontrol, yaitu fungsi-fungsi ini merupakan fungsi yang harus dilakukan unit kontrol. Definisi pernyataan fungsional ini merupakan dasar untuk perencanaan dan implementasi unit kontrol. Prosesnya 3 langkah di bawah ini, yaitu mampu memberikan karakterisasi unit kontrol. Yang pertama, menentukan elemen dasar CPU, menjelaskan operasi mikro yang akan dilakukan CPU, menentukan fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh unit kontrol. Baik, kita masuk ke siklus pengembalian. Dengan demikian, siklus fetch sederhana sebenarnya terdiri dari 3 langkah dan 4 operasi mikro. Secara simbolik dapat ditulis sebagai berikut. Ini T1, T2, dan T3. Di mana T1, T2, dan T3 merupakan unit waktu yang berdurasi sama dan berurutan. Register memori alamat MIR, register memori buffer MBR, pencacahan program atau PC, register instruksi atau IR. Siklus tak langsung. Siklus tak langsung atau indirect cycle adalah eksekusi sebuah instruksi yang melibatkan sebuah operat atau lebih dari memori yang masing-masing operat memerlukan akses memori. Pengembalian alamat tak langsung dapat dianggap sebagai sebuah subeksekusi instruksi atau lebih. Berikut adalah penulisan siklus tidak langsung secara simbolik. Ini siklus instruksi. Interupsi adalah suatu permintaan khusus pada mikroprosesor untuk melakukan sesuatu. Bila terjadi interupsi, maka komputer akan menghentikan dahulu apa yang sedang dikerjakannya dan melakukan apa yang diminta oleh peninterupsi. Berikut ini adalah penulisan siklus interupsi.
Lalu kita masuk ke siklus eksekusi. Eksekusi adalah proses dari CPU untuk mengerjakan instruksi yang sudah dijemput dari main memori dan sudah berada di IL register. Siklus instruksi merupakan rangkaian tahapan operasi pengembalian yaitu fetch, indirect, eksekusi, pengolahan instruksi bila ada. Dalam pembahasan unit kontrol, kita akan melihat tahapan operasi tersebut lebih mikro lagi, yang bisa disebut operasi mikro atau micro operation, operasi fungsional atau atomik suatu CPU. Kita masuk ke pembahasan operasi unit kontrol lanjut. Pengurutan atau sequencing. Unit kontrol bertugas mengkontrol sejumlah operasi mikro dalam urutan yang besar. Yang benar, eksekusi atau execution. Unit kontrol menyebabkan setiap operasi mikro dilakukan. Yang ini merupakan fungsi unit kontrol spesifik. Kita masuk ke input unit control. Pewaktu atau clock berfungsi untuk sinkronisasi operasi antar komponen-komponen komputer termasuk juga unit control. Register instruksi atau instruction register kode instruksi saat itu digunakan untuk menentukan operasi mikro yang akan dilakukan selama siklus eksekusi. Flag ini diperlukan untuk unit control untuk mengetahui status CPU. Kontrol signal atau control bus memberikan jalur ke unit control untuk sinyal-sinyal seperti sinyal interrupt dan acknowledgement. Kita masuk ke output unit control. Sinyal kontrol di dalam CPU, control signal within CPU. Unit output ini terdiri dua macam sinyal, yaitu sinyal-sinyal yang menyebabkan perpindahan data antar register. Lalu yang kedua, sinyal-sinyal yang dapat mengaktifkan fungsi ALU yang spesifik. Sinyal-sinyal bagi bus control signal to control bus. Sinyal ini juga terdiri dari dua sinyal, yaitu yang pertama sinyal kontrol bagi memori dan sinyal kontrol bagi modul-modul IO. Lalu ini merupakan struktur unit control. Di sini ada interaction register, ada ALU, flag, scope, lalu tabel besarnya itu scratching login, mengarah ke control address register, lalu terdapat semuanya diinput di control memori. Oke, kita masuk pada implementasi unit control. Ada dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi microprogrammer. Kita masuk kepada implementasi hardware. Yang pertama yaitu intinya unit control merupakan rangkaian kombinatorial. Sinyal-sinyal logika inputnya akan didekodekan menjadi sekumpulan sinyal-sinyal logika output yang merupakan sinyal-sinyal kontrol ke sistem komputer. Input unit control meliputi sinyal-sinyal register instruksi, pewaktu, flag, dan sinyal bus control. Yang keempat yaitu sinyal-sinyal input tersebut sebagai masukan bagi unit control dalam mengetahui status komputer. Yang kelima yaitu selanjutnya dekodekan menghasilkan sinyal keluaran untuk mengendalikan sistem kerja komputer. Lalu kita masuk kepada masalah dalam merancang implementasi hardware. Yang pertama yaitu memiliki kompleksitas dalam pengurutan dan operasi mikronya. Sulit didesain dan dilakukan pengetasan, tidak fleksibel, sulit untuk menambah instruksi baru. Kita masuk kepada pembahasan implementasi microprogrammer. Yang pertama yaitu unit control memerlukan sebuah memori untuk menyimpan program kontrolnya. Implementasi yang paling reliable saat ini. Fungsi-fungsi yang pengontrolan dilakukan berdasarkan program kontrol yang tersimpan pada unit kontrol. Fungsi-fungsi pengontrolan tidak berdasarkan dekode dari input unit kontrol lagi. Teknik ini dapat menjawab kesulitan-kesulitan yang diketahui dalam implementasi hardware yang penjelasan kita tadi. Lalu kita masuk kepada kesimpulan yang terakhir. Kesimpulan pertama yaitu sebuah subinstruksi yaitu pengambilan siklus tak langsung dan interrupt pada saat dijalankan harus dibagi lagi menjadi instruksi yang lebih kecil. Yang kedua, kebanyakan komputer dewasa ini telah dirancang dengan menggunakan kendali yang di mikroprogram sebagai pengganti sistem kendali perangkat keras. Yang ketiga yaitu tabel pemikroprograman dan rangkaian-rangkaian yang bersangkutan dari komputer dewasa saat ini jauh lebih kompleks, akan tetapi gagasan utamanya tetap sama. Lalu kita masuk kepada kesimpulan kedua. Yang pertama yaitu mikrokonstruksi disimpan di dalam sebuah ROM kendali dan diakses dengan memberikan alamat mikroinstruksi yang diinginkan. Yang kedua yaitu fungsi dasar dari unit control adalah pengurutan dan pengeksekusian. Teknik implementasi unit control dapat digolongkan menjadi dua, yaitu implementasi hardware dan implementasi microprogrammer. Oke, sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.